Oke, pada malam hari ini kita akan bahas Sakai Fukushishi Oyobi Kaigo Fukushishi Ho, gitu ya. Ho itu adalah hukum. Berarti ini Ho ini adalah hukum ya. Jadi Sakai Fukushishi Oyobi Kaigo Fukushishi Ho adalah undang-undang atau hukum terkait profesi Sakai Fukushishi Oyobi Kaigo Fukushishi. Ya, kalau Kaigo Fukushishi tahu lah ya pekerjaan kita. Kalau Sakai Fukushishi itu kayak Sodang Ing, Toka gitu ya. Gitu. Kita akan bahas undang-undang itu. Nah, undang-undang ini itu pertama kali disahkan itu pada tahun 1987. Teman-teman boleh tambahkan di catatannya ya. Pertama kali diseitei atau disahkan itu pada 1987. Kalau yang bukunya 2024 ada keterangannya. Kemudian di Kaisei atau di amandemen pada 2007 dan 2011. Di amandemen itu direvisi. Jadi isinya itu direvisi sebagian gitu pada tahun 2007 dan 2011 gitu. Jadi eh, apa sih hukum ini? Ya, hukum ini adalah eh, hukum atau undang-undang yang di dalamnya isinya ngatur tentang pekerja sosial ya dan care worker. Gitu. Jadi pada 1987 itu dengan disahkannya undang-undang ini maka lahirlah pertama kali profesi Sakai Fukushishi, profesi Kaigo Fukushishi sebagai pekerja profesional. Jadi memang Kaigo Fukushishi ini sudah diakui di atas hukum sebagai pekerjaan yang profesional. Apa isinya undang-undang ini? Banyak, banyak sekali isinya, mengatur dari A sampai Z gitu ya. Tapi yang perlu teman-teman ketahui pada malam hari ini ada tiga pembahasan. Yang pertama, definisi. Yang kedua, no Kaigo Fukushishi Narena Hito sama Kaigo Fukushishi Gimu. Jadi definisinya siapa yang nggak bisa jadi Kaigo Fukushishi dan apa kewajibannya. Itu sebenarnya banyak ya pasalnya ada sampai 50 pasal. Oke, yang pertama kita akan masuk ke Kaigo Fukushishi Toa. Kaigo Fukushishi itu apa? Jadi di dalam hukum ini terutama di pasal 2 ya. Di pasal 2 dijelaskan itu di dalamnya definisi Kaigo Fukushishi atau Kaigo Fukushishi no Teigi. Teigi itu definisi ya. Siapa sih Kaigo Fukushishi itu? Apa Kaigo Fukushishi itu? Secara hukum disebut Kaigo Fukushishi adalah Toroku wo uke Kaigo Fukushishi wo meisho wo mochite. Berarti orang-orang yang sudah toroku, sudah terregister. Sehingga karena sudah terregister itu memakai gelar sebagai Kaigo Fukushishi. Meisho itu adalah nama atau gelar. Seimon teki chisiki oyobi gijutsu wo motte yang menggunakan keterampilan dan ilmu pengetahuan profesionalnya Shintaijo matawa seishinjo no shogai ga aru koto ni yori nichijou seikatsu itonamu no ni shishou ga aru mono ni tsuki shinshin joukyo ni ojita kaiko yang melakukan perawatan berdasarkan kondisi fisik dan mentalnya. Melakukan perawatan pada siapa? Pada orang-orang yang memang punya gangguan fisik atau mental, shogaisha gitu ya.
yang karena gangguannya itu dia mengganggu kehidupannya sehari-hari. Gitu. Narabi ni sono mono oyobi sono kaigo sha ni taishite kaigo ni kansuru shiro o okonau koto o gyo to suru mono. Ditambah lagi orang yang melakukan shido. Shido itu adalah bimbingan terkait perawatan. Nah, ini naskah teks asli di undang-undangnya. Dari sini kita dapatkan 3 poin, 3 intinya. Ketika ditanya, apa sih definisi Kaigo Fukushishi menurut Shakai Fukushishi Oyobi Kaigo Fukushishi Ho? Yang pertama, poin yang pertama adalah Kaigo Fukushishi Torokubo ni Toroku. Adalah orang-orang yang mendaftarkan dirinya, Toroku, ke Kaigo Fukushishi Torokubo. Jadi, disebut Kaigo Fukushi yang sudah terregister. Nanti di soal biasanya dijebak gitu ya. Kadang-kadang bilang gini, kalau sudah lulus Kokashiken, berarti otomatis jadi Kaigo Fukushishi. Itu kurang tepat. Jadi, sampai lulus Kokashiken aja belum bisa jadi Kaigo Fukushishi. Setelah lulus, setelah Kokashiken, terus dinyatakan lulus, maka dia harus Toroku. Orang yang bisa disebut Kaigo Fukushishi yang sudah terdaftar, terregister. Baik. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua adalah intinya Kaigo Fukushishi adalah termasuk dalam Meisho Dokusen no Shikaku atau lisensi. Meisho itu adalah nama atau gelar, Dokusen itu adalah eksklusif gitu. Jadi gelar Kaigo Fukushishi adalah merupakan lisensi yang gelarnya eksklusif. Kenapa disebut eksklusif? Karena hanya orang-orang yang sudah jadi Kaigo Fukushishi yang boleh menamai dirinya Kaigo Fukushishi. Tapi kalau belum punya nama itu boleh melakukan pekerjaannya. Kayak misalnya teman-teman di sini belum punya Kaigo Fukushishi ya, tapi boleh melakukan pekerjaan Kaigo. Tapi belum boleh gitu, misalnya menamai dirinya Kaigo Fukushishi. Halo, saya Kaigo Fukushishi gitu. Saya memperkenalkan diri, menambahkan gelar di namanya, nggak boleh. Karena Meisho Dokusen, bahwa gelar Kaigo Fukushishi itu adalah eksklusif. Hanya orang-orang Kaigo Fukushishi yang boleh menamai dirinya. Jadi, lisensi di Jepang itu ada 2 jenis. Ada 2 jenis ya. Ada Meisho Dokusen dan Gyomu Dokusen. Nah, kalau tadi Meisho Dokusen sudah dibahas. Lawannya, ini ya, saya ketik ya. Hmm. Lawannya adalah Gyomu Dokusen. Gyomu itu adalah pekerjaan, Dokusen itu adalah eksklusif. Jadi pekerjaannya eksklusif. Jadi shikaku di Jepang itu ada 2 ya. Ada Meisho Dokusen Shikaku dan Gyomu Dokusen Shikaku. Kalau Gyomu Dokusen Shikaku adalah lisensi yang memang pekerjaannya itu menjadikan pekerjaannya atau terbatas atau eksklusif hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang punya lisensi tersebut. Contohnya, dokter. Nah, pekerjaan dokter ini dia eksklusif, Gyomu Dokusen. Karena hanya orang yang punya lisensi dokter yang boleh melakukan pekerjaan itu. Atau perawat, atau apoteker. Nah, itu masuknya ke Gyomu Dokusen. Kalau pekerjaannya udah eksklusif, apalagi gelarnya gitu ya. Baik. Kemudian poin yang ketiga, tentang Gyomu Nayo atau isi pekerjaannya. Jadi,
Di hukum ini pun dituliskan di undang-undang ini. Apa sih isi pekerjaannya? Yang pertama adalah Sing Sing no Jokyo ni Oujita Kaigo, yaitu melakukan perawatan sesuai dengan kondisi fisik dan mentalnya. Baru yang kedua, Kaigo ni Suru Shido, ya, memberikan bimbingan terkait dengan perawatan. Bimbingan ke siapa? Bisa ke pasiennya, bisa ke honinnya, bisa juga ke kazoku, atau bisa juga ke sesama kaigo gitu ya, melakukan shido asal terkait kaigo. Oke, kenapa si Sing Sing no Jokyo ni Ojita Kaigo ini digaris merahin? Tadi saya sudah sempat singgung ya, kalau di 2024 itu di situ dituliskan bahwa sempat ada amandemen atau kaisei revisi pada 2007. Kalau ditanya apa yang direvisi, yang direvisi adalah dengan ditambahkan kalimat Sing Sing no Jokyo ni Ojita Kaigo pada definisi. Kenapa direvisi? Karena dulu pertama kali undang-undang ini diketok palu 1987, di situ kalimatnya adalah Kaigo Fukushishi adalah orang yang melakukan Sokuji Kaijo, Haisetsu Kaijo, kemudian Ido Kaijo kepada orang-orang yang Shogaisha dan Koreisha. Direvisi karena apa? Karena ternyata tidak semua orang butuh Zenkaijo. Makanya tahun 2007 digantilah jadi Sing Sing no Jokyo ni Aujita Kaigo. Jadi melakukan perawatannya itu disesuaikan dengan kondisinya. Nggak bisa disamaratakan semua Zenkaijo gitu. Jadi kalau misalnya kalau yang bisa Jiritsu ya udah disuruh Jiritsu. Nggak semua harus di Kaijo. Kalau yang Ichibu Kaijo kita cuman harus koe kake gitu. Itu poin pentingnya. Jadi kalau misalnya nanti di soal gitu ya, tahun 2007 apa sih yang di eh, revisi? Itu poin pentingnya adalah ditambahkannya Sing Sing no Jokyo ni Ojita Kaigo, bahwa kita melakukan perawatan itu ya disesuaikan sama kondisinya, nggak bisa disamaratakan. Seperti itu. Itu tentang definisi ya. Kemudian ini ada di bintang satu ini. Kalau ini adalah revisi pada tahun 2011. Jadi, tahun 2011 itu direvisi lagi definisi Kaigo Fukushishi. Dikatakan bahwa Kaigo Fukushishi boleh melakukan tindakan Kyakutang Kiwing dan Keikang Eyo. Boleh melakukan tindakan suction atau sedot dahak dan memberikan nutrisi melalui eh, selang. Itu karena sebenarnya dua tindakan ini adalah tindakan medis. Harusnya Kaigo Fukushiki nggak boleh. Tapi sejak 2011 itu ada revisi. Boleh. Asalkan itu memang kebutuhan pasiennya menyangkut nyawanya dan melakukannya di bawah perintah dokter. Ishino Shijin Motoni Okunaware. Gitu. Makanya sejak 2016 materi Kaigo Fukushishi itu jadi ada tambahan Iriotekikea. Jadi kita kan ada berapa? 13 kamuku ya. Dulu sebelum tahun 2016 itu cuma 12 kamuku nggak ada Iriotekikea. Baru sekarang-sekarang. Jadi kalau teman-teman tanya ke senpai-senpainya yang sudah tua gitu, dia nggak tahu ada kamuku Iriotekikea. Dan sejalan dengan itu, makanya sekarang persyaratannya ditambah lagi. Ada Jitsumusha Kenshu. Dulu tuh nggak ada Jitsumusha Kenshu.
baru sejak 2016. Gitu ya perjalanannya ya. Jadi 2011 di amandemen undang-undangnya baru jalannya itu 2016. Baik. Kemudian di dalam undang-undang Shakai Fukushishi Oyobi Kaigo Fukushishi Ho ini juga dituliskan siapa sih yang Kekakujiu ya atau Kaigo Fukushishi ni Narenai Hito, orang-orang yang tidak bisa menjadi Kaigo Fukushishi. Oke. Yang pertama, Shinshin no Kosho ni yori Kaigo Fukushishi no Gyomu Tekisei ni okonau koto ga dekinai mono toshite Koshei Rodosho Rei de Sadameru gitu. Yang pertama yang nggak bisa jadi kayak Fukushishi adalah seseorang yang karena ada hambatan fisik dan mentalnya, dia tidak bisa melakukan pekerjaan Kaigo Fukushishi dengan benar. Yang kemudian ketentuannya dituliskan di peraturan Kementerian Kesehatan. Koserodosho. Jadi orang orang dengan hambatan fisik dan mental tertentu, level tertentu yang memang karena ada hambatan atau cacat fisik dan mentalnya itu nggak bisa melakukan pekerjaan Kaigo Fukushishi, dia nggak bisa jadi Kaigo Fukushishi. Oke, selanjutnya. Kinko ijo kei mata wa shakai fukushishi oyobi kaigo fukushishi ho nado horitsu kitei de backing. Oke, ini eh, yos soseru shigyo o owari. もしくは修行を受けることがなくなった日から2年経過しない人。Yang kedua, yang nggak bisa jadi Kaigo Fukushishi adalah seseorang yang pernah dijatuhi hukuman penjara, gitu ya, atau denda. Dan belum lewat 2 tahun sejak tanggal dia melakukan hukumannya. Jadi kalau misalnya karena ada seseorang nih eh, di penjara gitu. Nah, dia nggak bisa melakukan kriminal di penjara atau di denda. Kemudian dia nggak bisa jadi Kaigo Fukushishi. Dan belum lewat 2 tahun setelah hukumannya selesai. Jadi kalau misalnya sudah lewat 2 tahun, boleh jadi Kaigo Fukushishi lagi. Yang ketiga, Kaigo Fukushi no toroku wo torikesare, sono torikesi no hi kara 2 nen keika shinai hito. Seseorang yang lisensinya pernah dicabut, pernah dihapus, dan belum lewat 2 tahun sejak tanggal pencabutan lisensinya itu. Jadi misalnya karena melakukan tindakan tertentu, seseorang dicabut lisensinya. Nah, dia nggak bisa jadi Kaigo Fukushi. Dan kalau belum lewat 2 tahun setelah masa pencabutannya itu, belum bisa juga. Tapi kalau sudah lewat 2 tahun, bisa jadi Kaigo Fukushi lagi. Gitu ya. Itu tadi ada Kekakujiu atau Kaigo Fukushi ni Narenai Hito.
Ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, di dalam undang-undang ini juga dituliskan tentang Kaigo Fukushishi no Gimu. Gimu adalah kewajiban. Kewajiban sebagai Kaigo Fukushishi. Oke, yang pertama ada Himitsu Hoji Gimu, yaitu kewajiban menjaga kerahasiaan. Jadi kewajiban yang pertama sebagai Kaigo Fukushishi adalah kewajiban menjaga kerahasiaan. Ya, termasuk semua Kojing Joho, informasi yang ada di tempat kerja tentang Ryosa, itu kita wajib untuk menjaga kerahasiaannya. Seito nariu ganaku, sono gyomu ni kanshite shire eta hito no himitsu o morashite wa naranai. Ya, tidak boleh membocorkan rahasia atau informasi apapun yang didapatkan dari tempat kerja dengan alasan yang tidak tepat. Tapi kalau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya lagi kinkyu jitai gitu ya, lagi kondisi darurat, terus teman-teman diminta keterangan jadi saksi misalnya oleh kepolisian, kemudian atau misalnya ada kondisi darurat, teman-teman harus memberikan informasi kepada petugas ambulans. Itu ada pengecualian. Selain itu, nggak bisa. Gitu ya. Kaigo, ini ada poin pentingnya nih, dimerahin nih. Kaigo fukushishi denaku natta ato, ne oite mo doyo suru. Hal yang sama berlaku. Bahkan setelah sudah tidak jadi Kaigo fukushishi. Saya teman-teman sekarang 5 tahun di Jepang jadi Kaigo fukushishi. Terus pulang ke Indonesia, udah nggak jadi Kaigo fukushishi. Tetap kewajibannya masih berlaku. Eh, nggak boleh ya. Misalnya aku udah nggak jadi Kaigo fukushishi. Misalnya upload foto Ryosa atau video bareng Ryosa. Gitu. Nggak boleh ya. Hati-hati. Sekarang udah tahu ilmunya ya. Biasanya suka ada ya yang apa iseng gitu ya. Videoin Ryosanya. Nggak boleh ya, itu Kojing juga ya. Nah, kalau melanggar, ada bansokunya. Ada dendanya. Yang pertama, kalau melanggar Himitsu Hojikimu atau kewajiban menjaga rahasia, maka akan didenda ichinen ikano choeki. Hukuman penjara di bawah 1 tahun, matawa atau sanjumang ikano baking. Atau denda kurang dari 30 mang. Plus ditambah Toroku no Terikeshi bisa dicabut lisensinya matawa kika o sadamete kaigo fukushiki no meisho shioseigen atau dibatasi penggunaan gelar kaigo fukushishi-nya pada periode tertentu. Itu. Hati-hati ya. Baik. Yang kedua, Meisho Shioseigen adalah pembatasan penggunaan gelar. Karena tadi ya, Kaigo Fukushishi adalah Meisho Dokusen Shikaku, lisensi yang namanya gelarnya eksklusif. Maka, Kaigo Fukushishi denai mono wa Kaigo Fukushishi to iu Meisho o shioshite wa naranai. Seseorang yang bukan Kaigo Fukushishi tidak boleh melabeli dirinya atau memberi gelar dirinya Kaigo Fukushishi. Ada pembatasannya, terbatas, karena eksklusif. Kalau melanggar gimana? Bansokunya, dendanya adalah Sanjumang Ikano
Banking. Denda kurang dari 30 mang. Maksimal 30 mang ya. Kemudian, kewajiban yang ketiga adalah Shinyo Shitsui Koi no Kingshi atau larangan melakukan tindakan yang merusak kredibilitas atau larangan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik profesi. Kaigo fukushi no shinyo o kizusukeru you na koi wo shite wa naranai. Tidak boleh melakukan perilaku apapun yang dapat merusak nama baik atau kepercayaan Kaigo fukushi. Kalau melanggar, bansokunya adalah Toroku no Torikese. Lisensinya bisa dicabut. Atau, mata wa Kikan wo sadamete Kaigo fukushi no meisho shiosegi. Adanya pembatasan penggunaan gelar Kaigo fukushi pada periode tertentu. Kewajiban yang selanjutnya, yang keempat, yaitu adalah Seijitsu Gimu. Seijitsu Gimu atau eh, Kaigo Fukushi punya kewajiban untuk bekerja secara tulus ya. Seijitsu bisa diartikan tulus ya. Seperti apa bekerja yang tulus itu? Yang pertama, Kojing no Songgen o Hojishi. Menjaga martabat Ryosa secara individu. Kemudian, Jiritsu shita nichijou seikatsu itonamu koto ga dekiru you ni sune ni sono mono no tachiba ni tatte seijitsu sono gyomu o okonowakereba naranai. Jadi, Kaigo Fukushi harus melakukan pekerjaannya dengan tulus agar Ryosanya itu bisa menjalani kehidupan sehari-harinya secara mandiri. Dengan cara apa? Dengan cara selalu berdiri ada di tachibanya pasien. Jadi kita melakukan sudut pandang itu dari sudut pandangnya pasien, bukan sudut pandang kita sebagai kaiko. Gitu. Kewajiban yang selanjutnya adalah Shishitsu Kojo no Sekimu. Kaigo Fukushi berkewajiban gitu ya, punya tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas perawatan ya. Kaigo o torimaku kankyo o henka ni yoru gyoumu no naiyo no henka ni tekio suru tame kaigo to ni kansuru chishiki oyobi gino no kojo o shitomenakereba naranai. Jadi, Kaigo Fukushi itu harus terus berupaya meningkatkan cishiki, meningkatkan pengetahuan, atau meningkatkan keterampilannya. Untuk apa? Untuk agar bisa beradaptasi ketika ada perubahan lingkungan Kaigo atau isi dari pekerjaannya. Contohnya gimana? Semakin ke sini, ilmu pengetahuan itu semakin berkembang. Contohnya, ilmu tentang penanganan jokso misalnya, atau luka tirah baring atau dekubitus. Dulu sama sekarang pasti penanganannya berbeda. Nah, karena ada perubahan itu, maka
ada perubahan ilmu pengetahuan gitu ya, ada perubahan misalnya hasil penelitian, informasi, maka Kaigo Fukushishi harus terus berupaya untuk meningkatkan pengetahuannya dan keterampilannya. Biasanya dengan apa? Dengan Teiki-Teiki ini ikut Kenshu misalnya ya. Oke. Selanjutnya, terakhir ya. Kewajiban yang terakhir adalah Renke. Renke atau berkolaborasi atau berkomunikasi ya, berkolaborasi. Ninchi de aru koto nado no shinshin jokyo, sono hoka no jokyo ni ojite, fukushi sabisu nado ga sougou-teki katsu tekisetsu na tekyo sareru you ni, gitu ya. Jadi, agar dapat memberikan fasilitas pelayanan kesejahteraan yang sougou-teki atau yang komprehensif, yang berkelanjutan, maka fukushisa bisu no tekyo suru mono mata wa isi sono hoka no hokken iryou sabisu tekyo suru mono sono hoka no kankeisha to no renkei motanakereba naranai. Gitu. Jadi harus menjaga kolaborasi dengan siapa? Baik itu dengan orang-orang atau lembaga yang menyediakan fasilitas kesejahteraan, atau dengan dokter, dengan dinas kesehatan, atau dengan orang-orang terkait. Kenapa? Kembali lagi tadi tujuannya untuk memberikan pelayanan yang tepat dan komprehensif sesuai dengan Sing no Jokyo Sono Hoka no Jokyo, sesuai dengan kondisi fisik dan mental pasiennya gitu. Itu dia 6 kewajiban Kaigo Fukushiki ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang Nihon Kaigo Fukushishi Kai Ringri Kouryo. Ringri Kouryo adalah kode etik. Jadi Kaigo Fukushishi juga punya kode etik ya. Sama kayak dokter, kayak perawat. Kaigo Fukushishi punya kode etik. Kode etik asosiasi eh, pekerja care worker profesional Jepang gitu. Ini ada zengbungnya ya. Zengbung itu apa ya? Kayak pendahuluan atau ikrar gitu ya. Kita baca ya. Watashi tachi kaigo fukushishi wa kami kaigo fukushishi Jepang gitu ya. Kaigo fukushi kaigo fukushi nizu o yusuru subete no hitobito ga suminareta chiiki ni oite anshin shite oiru koto ga deki, soshite kurashi suzukete iku koto no dekiru shakai o jitsugen negatte imasu. Jadi kami Kaigo Fukushiki Jepang berharap gitu ya, negau berharap bisa mewujudkan masyarakat yang eh, apa ya, menua dengan angsing, menua dengan tenang dan selama mungkin melanjutkan kehidupannya di tempat yang memang Sumi Nareta Chiki, di lingkungan yang terbiasa gitu. Sono tame ni, oleh karena itu, watashi tachi Nihon Kaigo Fukushishi Kai wa, kami asosiasi Kaigo Fukushishi Jepang, hitori hitori no kokoro yutaka na kurashi o sasaeru Kaigo Fukushishi Senmon Shoku to shite, kami sebagai pekerja profesional gitu ya, akan mendukung eh,
kehidupan pribadi satu orang demi satu orang dengan sejahtera gitu ya. Sehingga koko ni ringriko ryo sadame. Untuk mewujudkan itu, ditetapkanlah kode etik ini. Mizukara no seimon teki chisiki, gijutsu oyobi ringri teki jikaku o motte saizen kaigo fukushi sabisu tekyo stomemasu. Ya, kami berupaya untuk memberikan pelayanan kesejahteraan perawatan yang terbaik dengan eh, apa namanya pengetahuan dan keterampilan yang profesional dan kesadaran atas kode etik ini. Gitu. Itu pendahuluan ya. Nggak usah dihafal juga nggak apa-apa. Oke, yang pertama, kode etik yang pertama adalah Ryosa Hon-i Jiritsu Sieng. Memberikan dukungan kemandirian yang berorientasi pada pengguna. Kaigo fukushishi wa, kaigo fukushishi itu subete no hitobito kihon teki na jinken o hogou shi, hitori hitori no jumin no kokoro yutaka na kurashi o rogo okureru yo ryosa hon itachiba kara jikokete. Saidaigen sonchoshi jiritsu ni muketa kaigo fukushi sabisu o tekyo shite imasu. Jadi, kaigo fukushi itu harus melindungi hak asasi manusia. Kihong teki jinken, hak asasi manusia dasar. Kemudian, ryosa hong ino tachiba kara jikokete saideke sonchoshi. Menghormati penentuan keputusan sendiri dari sudut pandang pengguna. Dan Jiritsu ni muketa kaigo fukushi sabisu tekyo shite. Memberikan layanan perawatan kesejahteraan yang membantu masyarakat menjadi mandiri. Jadi, kata kuncinya Ryosa Hong I Jiritsu Sieng adalah pertama, Kihong Teki no Jinken no Hogoshi. Melindungi hak asasi dasar manusia. Kemudian, Ryosa Hong-i no Tachibakara Jikokete mendukung penentuan keputusan sendiri dari sudut pandang peserta. Agar apa? Agar Ryosa itu jiritsu, bisa mandiri. Gitu. Hey, kode etik yang kedua adalah Seimon Teki Sabisu Teikyo. Memberikan pelayanan yang profesional. Kaigo fukushishi wa, kaigo fukushishi itu sunne ni seimon teki chisiki gijutsu kangsang hagemo totomo ni gitu ya. Harus selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional. Kaigo fukushi sabisu shitsuteki ni kojo ni sadame dan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Mana sih? Yutaka na kansei, tekikaku na handang suchikai fukai dosatsuryoku o motte seimon teki sabisu tekyo shitemasu. Gitu ya. Dan memupuk kepekaan yang tinggi dan pengambilan keputusan yang akurat dengan cara apa? Berusaha memberikan layanan profesional yang fukai dosatsuryoku, yang berdasarkan wawasan yang mendalam.
Mata, Kaigo fukushi sabisu sisuteki kojo, sutome jiko jishi shita kaigo fukushi sabisu ni tsuite tsune ni senmon toki to shite sekine no oimasu. Di kaigo fukushi itu punya beban tanggung jawab sebagai profesional. Sehingga karena ini adalah profesi yang profesional, harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitasnya. Gitu. Oke, kode etik yang ketiga adalah Uraibasi no Hogo, menjaga privasi. Kaigo fukushishi wa Uraibasi Hogo suru tame sokumu ue siri eta kojing joho mamorimasu. Jadi harus menjaga informasi pribadi yang didapatkan saat bekerja agar melindungi privasi. Itu ya. Kemudian, sogo teki sabisu no teikyo to sekyoku teki na renkei. Kyo yoku. Memberikan pelayanan yang komprehensif. Sogoteki adalah komprehensif. Komprehensif adalah pelayanan yang berkesinambungan. Karena kaigo itu profesi yang tidak bisa bekerja sendiri ya. Pasti harus bekerja sama sama dokter, sama rehabili, sama fukushi, sakai fukushishi gitu ya. Jadi, Sogoteki Sabisu Tekyo memberikan pelayanan komprehensif dan Sekyoku Teki Renkai aktif berkolaborasi dan Kyoryoku bekerja sama. Kaigo Fukushishi Kaigo Fukushishi itu Ryosa no Saiteki na Sabisu Sogoteki Tekyo shite iku tame untuk memberikan pelayanan yang komprehensif dan pelayanan yang terbaik, maka Fukushi, Irio, Hoken, sono kanren suru gyomu, juji suru mono o sekyoku teki renkei o hakari, kyoryoku shite kodoshimasu. Maka, Kaigo Fukushi harus aktif berkolaborasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang bergerak di bidang kesejahteraan. Seperti siapa? Seperti Fukushi gitu ya, orang-orang yang memang di bidang kesejahteraan. Kemudian di Irionya perawatan medisnya, baik itu ke rumah sakit, ke klinik, buat jusing misalnya gitu ya. Atau ke Hokeng, misalnya dinas kesehatan gitu ya. Oke. Selanjutnya, Ryosani Zuno Daibeng, advokasi kebutuhan pengguna. Advokasi itu adalah mewakili. Jadi kita jadi tangan kanannya Ryosa. Kode etik yang selanjutnya ya. Kaigo fukushishi wa kurashi o sasaeru shiten kara Ryosa ma no nizu uke tome sore o daibeng shite iku koto mo juyou na yakuwari de aru to kakunin shita ue de kangae kodo shimasu. Jadi, Kaigo Fukushiki itu berpikir dan bertindaknya itu dengan memastikan dulu bahwa peran yang pen, peran mereka peran penting Kaigo Fukushiki adalah memahami kebutuhan penggunanya. Nah, baru setelah kita paham kebutuhan penggunanya dari sudut pandang itu kita mendukung kehidupannya mereka dan melakukan advokasi kebutuhannya. Hanya pada orang-orang Ninchisho kan nggak bisa gitu ya ngeluh. Misalnya, contoh sederhananya, Hamigaki kok habis. Kalau orang normal, misalnya
apa Ryosa yang Shikari Seiru bisa ngomong gitu, ini Hamigaki koku habis, tolong teleponin keluargaku dong. Tapi kalau misalnya orang dengan Ninchisho kan nggak bisa gitu, ngerti itu. Karena saya ini contoh sederhana ya. Hamigaki konya habis ya, kita teleponin keluarganya, kita jadi tangan kanannya gitu. Oke, selanjutnya Chiiki Fukushi no Suising, peningkatan kesejahteraan regional. Ya. Kaigo Fukushishi wa Chiiki ni oite sojiru kaigo mondai kaiketsu shite iku tame ni. Jadi, untuk menyelesaikan permasalahan asuhan keperawatan yang muncul di masyarakat, Seimon to, Seimon shoku to shite sune ni sekkyoku teki na teido de jubin o sessi kaigo mondai ni taisuru fukai rikai o erareru you ni shitomeru. Kaigo fukushisi itu harus aktif berinteraksi dengan masyarakat dengan sebagai tenaga profesional dan berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang ada di masyarakat sekitar. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan ya. Jadi Kaigo Fukushiki itu meskipun dia bekerjanya di Shisetsu, biasanya setiap Shisetsu itu punya peran di kesehatan masyarakatnya. Misalnya teman-teman kalau misalnya di Shisetsunya ada apa ya, setahun sekali ngadain penyuluhan, diundang tuh nggak hanya Ryosa yang ada di Shisetsu aja tapi di masyarakat sekitar. Atau ngadain misalnya Ninchisho Cafe gitu, Teki-teki ini. Karena punya peran juga untuk eh, peningkatan kesejahteraan regionalnya. Gitu ya. Kemudian terakhir, Kokeisha no Ikusei, pelatihan atau pendidikan generasi penerus. Kaigo Fukushi wa subete no hitobito ga shorai ni watari anshin shite shitsu no takai kaigo o ukeru kenri o kyouju dekiru you ni. Agar orang-orang itu bisa eh, apa ya, menjadi kaigo yang berkualitas di masa depan. Maka kaigo Fukushi ni Kangsuru yo iku shujung kyojo hokeisha ikuseyo ni chikara o Tsusugimas. Jadi Kaigo Fukushiki harus berupaya meningkatkan standar pendidikan Kaigo Fukushiki dan melakukan pelatihan generasi penerus. Ya, kayak sekarang nih GDP lagi melakukan Hokeisha Ikuse gitu ya. Jadi setelah jadi Kaigo Fukushiki itu masih punya kewajiban untuk mendidik kohai-kohainya gitu. Jadi kalau misalnya ada kohainya yang nanya, jangan pelit-pelit ya, jangan jutek-jutek, harus jelasin. Itu kira-kira 7 kode etik Asosiasi Pekerja Perawatan Profesional di Jepang.